pagi hari ini kita semuanya sehat ya ayah bunda. Semoga Allah SWT terus memberikan nikmat sehat itu kepada kita semuanya serta keluarga di kondisi pandemi yang alhamdulillah sudah mulai sirna atau datang lagi ya bunda. Kok dengar-dengar kita juga sudah mulai harus bermasker lagi baik di dalam maupun di luar ruangan, betul ya? Ya, ini bismillah kita juga ikhtiar semoga kita selalu terjaga dari wabah dan kesehatan kita semuanya terus dijaga juga oleh Allah SWT. Kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswah qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan kita semuanya yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Dan insya Allah kami di SMK Al-Ustaz Surabaya ini juga dalam rangka melanjutkan risalahnya beliau untuk anak-anak kita, untuk generasi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua siswa SMK Al-Ustaz Surabaya, bahagia sekali hari ini kami para pimpinan dan genap Ustadz-Ustadzah SMK Al-Ustaz Surabaya, yang mana di hari Sabtu ini setelah mungkin ketemu panjenengan, ingat gak Ustaz, Bapak Ibu, dengan kami itu kapan? Sebelum hari ini, saat observasi, dan alhamdulillah ini pertemuan yang menandakan bahwa secara resmi ayah bunda dengan putra putri panjenengan semuanya menjadi keluarga besar SMK Al-Ustaz Surabaya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berkarya bersama kami untuk anak dan putra putri kita semuanya. Sehingga sekali lagi kami sampaikan terima kasih kehadirannya hari ini, yang mana kehadiran panjenengan semuanya sangat berarti buat kami, membuat energi, membuat semangat kami sebagai pimpinan maupun guru SMK Al-Ustaz Surabaya siap 3 tahun membersamai putra putri panjenengan semuanya. Dan tentunya Bapak Ibu, di tengah kesibukan seperti ini yang luar biasa ya, mungkin ada yang bisa hadir Bapak Ibu, alhamdulillah. Mungkin juga perwakilan, karena setahu saya juga ada kegiatan-kegiatan yang serupa di sekolah-sekolah yang lain, betul nggak Bapak Ibu? Contohnya mungkin yang barengan SDIT Al-Ustaz juga ada pertemuan parenting kelas 1 ataupun di sekolah-sekolah yang lain. Ataupun ada pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang belum bisa ditinggal oleh Bapak Ibu yang lain. Semoga Allah SWT tetap memberikan keberkahan, memberikan sesuatu yang mana itu adalah awal, atau hari ini adalah awal bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita bekerjasama dalam 3 tahun ke depan atau bahkan lebih dalam rangka mengantarkan anak-anak kita menuju masa depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin hari Rabu saat hari pertama Anda masuk, saya juga berkesempatan memberikan pesan dan ingin saya ulang ke Bapak Ibu sekalian supaya sama, supaya semangat yang dimiliki oleh anak-anak yang terbangun di hari itu dan sampai 3 hari kemarin juga sama dirasakan dan dimiliki oleh ayah bunda sekalian. Semangat apa itu? Semangat untuk sukses ayah bunda. 3 tahun ke depan, waktu yang relatif singkat, sehingga 3 tahun itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin saya berpesan kepada anak-anak tentang kunci sukses. Sebelum mengetahui kunci suksesnya, saya juga mengajak anak-anak mengawali dulu dengan niat yang tepat. Dan hari ini ayah bunda bersama-sama juga di sekolah ini, saya mengajak untuk niat sama-sama. Niatnya untuk apa? Mensekolahkan anak, niat mendidik anak itu untuk siapa? Untuk apa? Ya. Bukan sekedar
oh anakku lulus memang supaya SMP ya, sekolah SMP ini. Tapi benar-benar niat lillahi ta'ala, niat karena Allah SWT, kewajiban kita sebagai orang tua mendidik, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sepakat Bapak Ibu? Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ayah bunda, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 3 kunci sukses itu kalau saya pernah membacanya di kitab Ilmu Ta'lim itu ada 6 ya bunda. 6 hal yang fokus kemarin saya sampaikan ke anak itu 3 karena harus muncul dari dirinya. Tapi 6 ini ada irisan-irisan dengan orang tua yang juga harus dipahami. Yang pertama, kalau anak-anak kemarin saya pesankan mau berpikir, sehingga terbentuklah kecerdasan, terbentuklah sebuah pengetahuan dari bermula kalau seseorang itu mau berpikir. Nah, anak-anak kita ayah bunda sekarang sudah mulai menginjak masa dewasanya. Menginjak masa dewasa ini kalau teorinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu sudah masuk fase ketiga. Fase ketiga itu anak-anak sudah bukan seperti fase pertama seorang raja yang harus dilayani, harus dituruti apa keinginannya dan seterusnya. Atau fase kedua yang mana anak-anak harus banyak diatur, harus banyak ditahan, bahkan seolah sebagai tahanan. Ya. Tapi fase ketiga ini ya bunda sekalian, anak-anak sudah mulai harus diberi ruang untuk menjadi seseorang yang siap memimpin dirinya minimal dan memimpin orang lain di kemudian hari. Sehingga harus dimulai dengan mau berpikir. Kalau kemarin mohon maaf saya menanya anak-anak masuk SMP Al-Uswah ini maunya siapa sih? Orang tua kah yang angkat tangan gitu ya? Ternyata banyak yang kemauan orang tua gitu ya. Terus pertanyaan kedua, nak yang mau ke SMP Al-Uswah ini kemauan sendiri siapa? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Dan pertanyaan ketiga, nah yang kemauan orang tua dan kalian juga ada. Alhamdulillah ya bunda sekalian. Oleh karenanya ya bunda sekalian, titik untuk hal ini ya. Dengan syarat pertama kuncitas tadi, anak juga mau berpikir itu tadi ya. Diajak diskusi pilihan orang tua ke SMP ini apa ini silakan terus komunikasikan. Apa tujuan, apa pentingnya, apa konsekuensinya dan macam-macamnya, terutama manfaatnya bagi mereka. Sehingga juga muncul dari diri mereka bahwa sekolah SMP Al-Uswah ini adalah sekolah yang tepat untuk saya bagi mereka. Bukan kemauan orang tua. Beda kan ya Bu, Pak? Beda saya kira. Nah, mumpung masih hari-hari pertama, pekan-pekan pertama, ayo poin pertama tadi anak-anak diajak berpikir sudah kita mulai. Karena fase ketiga anak-anak sudah harus diajak seperti itu, harus diasah kemampuan berpikirnya, kemampuan bernalarnya, sehingga muncul dari diri sendiri semangat, niat, dan kemauan yang akhirnya membawa mereka kepada kesuksesan. Itu yang pertama ya bunda. Yang kedua adalah ya semangat. Semangat ini bisa naik, bisa turun. Tentunya bagi orang tua, bagi guru bertugas untuk itu. Terus membangun semangat, membangun motivasi supaya anak-anak terus mau melakukan yang terbaik apapun itu kerjaan. Yang ketiga ya bunda adalah sabar. Ya bunda jauh sebelum mendaftarkan putra putrinya ke SMPIT mungkin sudah observasi ya. Seperti apa sih SMPIT? Oh dibawa di dalam perumahan gitu ya. Oh gedungnya begini, oh ruangannya begini, oh ustadzanya begini dan seterusnya. Dengan segala keterbatasan yang ada adalah merupakan tantangan yang kalau kita bicara tantangan maka butuh kesabaran. Bicara kesabaran diawali dulu dengan pemahaman dan keikhlasan ya bunda. Selama 3 tahun ayo poin ketiga ini selain anak-anak juga nanti sabar dalam menuntut ilmunya, sabar dengan segala tantangan dan tugas-tugasnya. Ayah bunda juga mengimbangi itu. Sabar dengan segala proses yang kami lakukan, sabar dengan segala proses yang Anda lakukan dan mengikhlaskan itu semuanya. Dan supaya terus terjaga, maka pesan dari Ustaz Dakurnya tadi, komunikasi juga harus kita bangun
sebaik-baiknya, supaya tetap terjaga kesabaran itu, terjaga keikhlasan itu, karena kami juga paham bahwa kunci ilmu manfaatnya anak-anak adalah mempengaruhi, yang sangat mempengaruhi adalah keikhlasan orang tuanya, keikhlasan gurunya, dan juga keikhlasan dari anak-anak kita. Inginkan Bu ilmu yang didapat anak-anak 3 tahun bermanfaat? Itu cita-cita kita bersama. Dan salah satu kunci pemanfaatan ilmu, saya ulang, adalah keikhlasan dari stakeholder yang ada, gurunya terutama, orang tua terutama, dan anak-anak dalam proses belajar ini. Pasti Bu akan menemukan tantangan, menemukan kekurangan, menemukan apa sesuatu yang tidak pas di hati kita, di pikiran kita. Kok begini ya, kemarin kenal SMP itu kok tak begini ya, gitu ya. Monggo dalam rangka menjaga itu tadi, komunikasikan, sampaikan. Nanti saya sampaikan nomor saya. Kalau tahapannya tadi sudah dilewati atau bahkan nyamannya langsung dengan saya, monggo, saya sangat terbuka. Ada apa yang dikomunikasikan ke saya sangat terbuka. Ruang saya sudah pindah ke bawah, saya pindah ke bawah dan dekat dengan kantor admin. Tidak sewaktu ayah bunda mau menemui saya saat menjemput atau mengantar Anda, sangat terbuka. Yang keempat ya Bunda. Yang keempat ini adalah dari syarat kesuksesan itu memang adalah biaya ya Bunda sekali. Biaya, dan tadi Ustaz Ida juga sudah memesankan itu. Semoga Allah SWT, kami juga berdoa menguatkan, memampukan ayah bunda sekalian dalam proses pembelajaran 3 tahun ini. Ayah bunda lancar rezekinya, berkah semua yang didapat, rezeki yang ada. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adanya guru, dan insya Allah di Al-Uswa ini guru mudah-mudahan insya Allah ya mudah. Tidak kenal ya namanya orang-orang muda, anak-anak muda, termasuk saya, termasuk muda gak ya? Saya masih 39. Saya masih 39, termasuk muda mungkin ya dibanding ibu ya. Artinya apa? Dengan segala kelebihan dan kekurangan ya bunda. Nah, dengan mungkin sudah melewati masa-masa muda itu, nah, saya mengajak ayah bunda untuk memahami kelebihan dan kekurangan itu guru muda seperti apa. Yang pasti kalau boleh kami berharap sisi positifnya yang terus kita akan apresiasi dan kembangkan. Apa itu guru muda itu? Belajar ya bunda. Saya yakin guru muda itu siap untuk diajak terus belajar, untuk terus berubah demi kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh sekolah maupun anak-anak kita. Sehingga itu tadi balik lagi komunikasi. Kalau ada apa-apa yang nggak pas atau ada usulan, ada saran, monggo kami orang-orang muda siap untuk mendengar itu dan siap mempelajari itu. Nah, tentunya sama-sama belajar ya. Monggo kalau ada ayah bunda yang lebih expert daripada itu, kami juga sangat terbuka menerima masukan, menerima ilmu juga dari bapak ibu sekalian. Dan yang ke-6 terakhir memang sarana prasarana yang benar. Dengan tantangan sarana prasarana kita, balik lagi ke poin 3 tadi ya, sabar. Insya Allah kami juga mengusahakan, misalkan ekstrakurikulernya di mana Ustaz kayak gini, nggak ada lapangannya, nggak ada apa gitu ya. Alhamdulillah sekolah juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk memfasilitasi sarana prasarana itu. Misalkan terbaru kemarin dengan Stesia, semua lapangan, semua sarana olahraganya bisa kita tempati untuk anak-anak melakukan ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan lapangan lainnya. Kalau ekstrakurikuler yang bersifat ruangan dan tidak membutuhkan tempat-tempat khusus, insya Allah masih ada atau bisa dilaksanakan di sekolah. Itu ayah bunda sekalian. Dan karena pertemuan di awal ya saya sudah ngomong berapa puluh menit tadi, belum kenalan gitu. Atau sebagian ada yang sudah kenal saya ya bunda? Yang sudah kenal saya mungkin dari SDIT mungkin ya? Ada yang dari SDIT, Al-Uswa. Luar biasa ya bunda. Dan itulah salah satu hal positif di yayasan kita itu, ada banyak unit. Sehingga guru-gurunya pun, pegawainya pun dinamis. Tidak boleh merasa nyaman di satu tempat. Tidak boleh merasa nyaman di satu bidang. Harus bisa memperluas zona nyaman kerjanya.
harus bisa memperluas zona nyaman berkaryanya. Dan dilalah takdir Allah SWT, setelah 5 tahun saya di SDIT bersama ayah bunda yang mungkin juga dari SDIT Al-Islah ini lumayan ada 30 sekian ya, dari SDIT. Hari ini ketemu saya lagi di SDIT dengan surat tugas saya 2 tahun ke depan ya. Di ini saya Abdul Azim, biasa dipanggil Azim oleh anak-anak, dipanggil Ustaz Azim begitu. Relatif muda mungkin ya saudara, Bapak Ibu. Tahun 3 saya ada di Pondok Mampir dekat SMA IT. Karena dekat juga pernah di SMA IT tahun sebelum ke SD waktu itu. Dan ini pendidikan saya dari UNESA dan PGRI Buana. Pengalaman sebagai guru dan dunia pendidikan mengawali dari 2006 SMP SMK, terus kemudian bergabung bersama Al-Islah di tahun 2008. Kemudian dipindah ke SMA waktu itu tanggal 2016, dikembalikan lagi ke SD 2017 sampai Juni kemarin. Dan Juli salah ini SMP IT gitu, yang paling bawah gitu, kepala SMP IT Al-Islah Surabaya. Dan di kesempatan awal ini pula, selain perkenalan ya, kami nanti beberapa pimpinan dan para gurunya juga kami ingin sampaikan selayang pandang SMP IT Al-Islah ini seperti apa. Kalau jauh-jauh hari saya yakin Bapak Ibu juga sudah menggali informasi seperti apa SMP IT Al-Islah, maka kita cross check, kita cocokkan dengan yang sebenarnya SMP IT seperti apa. Dan ini nanti bisa didiskusikan, bisa Bapak Ibu memberikan saran, arahan dan sebagainya, bagaimana ekspektasi Bapak Ibu, bagaimana cita-cita Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak ini bisa lebih baik lagi di 3 tahun ke depan. Jadi visi sekolah kita, Bapak Ibu sekalian, ini ya sebagai tema juga membangun generasi Islami dan berprestasi. 2 kata yang sangat luas gitu ya. Islami ini sudah menyeluruhi Bapak Ibu sekalian. Dan berfokus juga kepada prestasi-prestasi Ananda yang akan kita kembangkan di 3 tahun. Dan kita turunkan menjadi sebuah misi untuk mencapai anak-anak yang Islami dan prestasi itu, yaitu membekali anak-anak kita dengan pemahaman akidah dan ibadah yang benar. Kemudian karakter anak didik yang Islami juga berguna, ini bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini kami menuliskannya bagi dirinya dulu, karena ya fase ke-3 ini memang anak-anak harus diajak berpikir, ya, berawal dari benar-benar bisa melayani dirinya sendiri. Tidak banyak dibantu oleh orang lain, apalagi urusan tidur, kamar mandi, atau urusan apa masih harus dibantu oleh orang tua. Kita 3 tahun akan berproses seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu mengoptimalkan potensi kecerdasan holistiknya, kecerdasan yang menyeluruh. Karena kita pahami juga bahwa masing-masing anak-anak itu punya kecerdasan yang berbeda, dan kecerdasan itu multiple. Kecerdasan itu banyak yang juga harus dikembangkan dengan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang keempat, membina peserta didik untuk berprestasi baik akademik maupun non-akademiknya, sebagaimana visi tadi. Dan kami turunkan menjadi sebuah tujuan sekolah, ya, terlaksananya pendidikan terpadu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sampai dengan hari ini sudah paham juga nggak bahwa SMP IT itu apa? Islam terpadu, bukan informasi dan teknologi ya. Karena sebagian orang menganggapnya SMP IT gitu ya.
SMP ID, tapi tidak salah juga karena tuntutan zaman apalagi pandemi kemarin mewajibkan semua lembaga terutama sekolah untuk beradaptasi dengan IT. Islam terpadu, Islam yang seperti apa kok terpadu? Dan maksudnya bukan yang lain-lain ayah bunda sekalian. Islam terpadu di sini adalah bagaimana memadukan pembelajaran yang orang dulu bilang ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Di kami, di kita, sekolah Islam terpadu ini memadukan itu, sehingga tidak ada yang kemudian benar-benar menganggap ini ilmu akademis, ilmu umum yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan agamanya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhiratnya. Tidak, tapi kami akan membawa atau menginternalisasikan Islam itu kepada seluruh aspek kehidupan, kepada seluruh pelajaran. Sehingga misal kami mengajarkan sebuah sains, maka bagaimana pelajaran sains itu bisa menambah keimanannya, bisa meluruskan akidahnya. Tentunya di Al-Quran sudah sangat banyak ayat-ayat yang mendukung teori-teori saintifik, teori ilmiah yang sedang dipelajari. Dan misalkan matematika juga demikian. Buat apa menghitung ini, menghitung itu? Ada manfaatnya nggak untuk agama saya, untuk ibadah saya, untuk akhirat saya? Itu akan kita padukan di sana. Sehingga ada metode pembelajaran yang sedang juga kami praktekkan, itu pembelajaran terpadu. Terapkan, kemudian amati dan seterusnya. Terpadu juga menjadi singkatan ya bunda sekalian. Sampai dengan DU itu, DU, duniawi, ukhrawi. Jadi yang dimaksud Islam terpadu kami seperti itu, sebagaimana tujuan sekolah ini juga tercantum, jadi melaksanakan pendidikan terpadu. Dan tujuan berikutnya pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Quran dengan benar dan istiqomah. Istiqomah ini berat atau gampang ayah bunda? Saya kira sekolah sendiri tidak mampu kecuali bersinergi bareng-bareng antara ayah bunda, sekolah dan anak-anak, bagaimana mengistiqomahkan anak-anak dalam beribadah, baik sholat, baca Al-Quran maupun yang lain. Kemudian tentunya budaya sekolah yang berbasis karakter Islami pada semua aktivitas akademika. Nah ini juga menjadi poin penting ayah bunda sekalian. Kami di guru juga tidak berhenti belajar, tidak berhenti mengkaji apa yang harus diketahui, yang harus dikembangkan, yang harus diingat. Guru juga berkewajiban ada forum-forum kajian setiap pekannya, kajian setiap bulannya, sehingga semua aktivitas akademika para guru dan karyawan juga memiliki karakter yang Islami. Nah, kalaupun ada temuan-temuan ayah bunda juga mau segera disampaikan ke kami misalkan gitu ya. Karena memang ini menjadi tujuan kita bersama di SMP Al-Islam. Selanjutnya tentunya sikap mandiri, tanggung jawab, komunikasi. Nah ini benar-benar juga perlu pemahaman sama-sama kita ya ayah bunda sekalian dengan fase ketiga tadi. Anak-anak sudah, jangan kaget kalau nanti SMP itu tidak seperti anak SD. Atau masih akan kira-kira berpikiran sama. Anak SD kemarin seperti apa ketika pagi harus dibangunkan seperti ini, sholatnya harus seperti ini. SMP ini nanti ibu ayah bisa jadi terkaget-kaget gitu ya. SMP kok tambah begini sih nak kamu nanti. SMP kok berubah sih nak kamu seperti itu. Karena ada fase yang memang harus dilalui oleh anak-anak kita ya. Nah dengan fase tadi ya, anak-anak sudah harus mulai diajak berpikir. Artinya di situ ada proses yang dilakukan, yaitu diskusi. Maka dengan itu akan paham mereka, sehingga mereka tanggung jawab dengan pilihannya. Ketika sudah tanggung jawab dengan pilihannya, mereka juga akhirnya bisa mandiri. Nah, selain itu juga dalam komunikasinya harus santun terhadap diri maupun lingkungan. Berikutnya ya bunda, proses pembelajaran holistik. Nah, ini tadi aspek kognitif, psikomotorik dan afektifnya juga akan kami sentuh semuanya. Terus pelaksanaannya strategi pembelajaran menangkan bermakna dan dilandasi nilai-nilai Islam. Nah ini nomor berapa bunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan nomor 6 ya. Ini yang bunda bermakna dan nilai-nilai Islam tadi saya sudah ceritakan, yang nilai-nilai Islam tadi. Yang bermakna ini ya bunda.
tidak sama dengan artinya tuntas. Semua mapel harus dipelajari, semua mapel harus diajarkan. Kalau ternyata misalkan 10 kompetensi dasar atau indikator, kok itu dirasa ada yang kurang bermakna menurut kami sebagai gurunya, maka itu kami tinggalkan, maka itu kami tidak ajarkan. Kami pilih saja 7 atau 5, bahkan kalau memang 5 itu yang memang benar-benar bermakna dan akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga ayah bunda nanti bisa saja menemui, kok beda ya anak saya dengan sekolah sebelah ya, satu dengan lainnya sama-sama kelas 7-nya, yang dipelajari kok beda, capaiannya kok begini, kok berbeda dan sebagainya. Karena kita ada misi-misi khusus tadi ya bunda. Yang berikutnya yang ke-7, pencapaian prestasi akademik dan non akademik melalui strategi multiple intelligence. Jadi jangan khawatir ayah bunda sekalian, input siswa kita ini beragam ya di SMIT, mulai dari SDIT, SD Islam swasta lainnya maupun SD negeri, ini beragam dengan segala potensi anak yang berbeda. Itu kami juga paham dan akan mengembangkan itu menjadi sebuah prestasi-prestasi mereka sesuai dengan potensinya, sehingga kalau ayah bunda berpikir di SMP ini hafalannya harus banyak, itu saya rasa kurang tepat. Karena apa? Karena kita harus melihat potensi anak kita. Anak kita itu pintarnya di matematika, pintarnya di sains. Kalau menghafal itu susah, menghafal itu mudah lupa. Maka potensi yang lain itu yang kita kembangkan. Bukan berarti tidak sama sekali untuk menghafal atau belajar Al-Quran, bukan. Tapi ada standar minimal yang juga sama-sama harus dicapai oleh anak-anak kita. Dan bisa jadi anak-anak kita yang punya potensi hafalan Al-Qurannya itu cepat kuat, kita juga menyediakan kelas khusus. Bahkan insya Allah di pekan ini kami kerjasama dengan pondok pesantren Darul Quran Ajarah. Kelas khusus nanti ada program mondok beberapa pekan. Kelas khusus yang takhusus Al-Qurannya ya, sehingga dalam waktu yang singkat bagaimana bisa menghafal banyak, itu sudah ada komunikasi dengan pesantren sana dan akan segera kita kerjasamakan. Namun itu juga tidak bisa diiri ya bunda sekalian, tidak bisa dipaksakan kepada anak-anak kita yang memang potensinya tidak ke sana. Nah ini juga saya sampaikan di awal supaya sama-sama memahami, temanmu kok sudah 3 juz, 10 juz, nah kamu kok 1 juz aja nggak selesai. Nah hati-hati ngomongnya begitu ya bunda. Ya bunda ini hati-hati. Mengkomunikasikan boleh pelan-pelan dan diajak anak-anak berpikir juga. Kita gali mengapa dan apa solusi atau pendampingan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Terakhir ya bunda, dari tujuan SMIT dan terpastiasi pengembangan minat dan bakat siswa saat ini. Dari sini kami turunkan lagi menjadi kebijakan mutu sekolah yang kami lakukan. Ini yang kami lakukan. Melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui pendekatan terpadu. Ayah bunda sudah pernah mendengar berita informasi atau apa bahwa kurikulum kita itu berganti lagi begitu di Indonesia ya? Pernah ya? Dan itu alhamdulillah SMPIT Al-Uswah ini salah satu sekolah penggerak Kementerian Pendidikan Nasional yang secara SK sudah ditetapkan dalam 3 tahun ke depan. Tidak semua sekolah terpilih dan alhamdulillah SMIT Al-Uswah mendapatkan kesempatan itu sebagai sekolah penggerak prototipe Kementerian Pendidikan Nasional untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Sehingga sekali lagi balik lagi ke pola, cara, metode, teknik pembelajaran yang kami lakukan, terutama khusus kelas 7 mulainya ya. Ini bisa jadi berbeda dan insya Allah juga banyak sama dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun dengan anak-anak kita yang lain. Yang berikutnya yang mudah sekalian, kompetensi profesional guru serta tenaga pendidikan. Ya, karena orang-orang muda tadi ya boleh diminta belajar itu nggak repot insya Allah. Gitu saja. Setiap pekan guru juga harus tahsin, harus setor hafalannya. Setiap semester harus di UKG, ujian kompetensi guru. Nah untuk UKG ini berarti harus
mereka pelajari materi-materi tertentu, baik belajar mandiri maupun difasilitasi sekolah melalui pelatihan-pelatihan. Nah, ini profesionalisme guru. Kalau UKG-nya nggak lulus, surat tugasnya ditangguhkan, gitu udah. Itu yang sudah berjalan selama ini. Bismillah, dan semoga positifnya itu tadi bisa mengurangi negatifnya orang-orang muda. Apa orang-orang muda itu? Oh, alam dengan juga mungkin tahu orang-orang muda kadang dengan segala positif dan negatifnya itu tadi. Yang ketiga, bagus sekalian, ya, melaksanakan pengembangan minat dan bakat. Soft skill siswa ini jangan heran nanti ketika salah satu materinya adalah memang benar-benar tugas-tugasnya itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk apa? Ada tugas nyuci-nyuci, ada tugas benar-benar apa di rumah. Nah, itu juga menjadi salah satu materi-materi yang nanti akan kami terapkan. Salah satunya ada materi tentang IT, informasi dan teknologi, tapi kami tidak membawa kepada informasi teknologi yang tinggi-tinggi, pemrograman atau coding dan sebagainya, tidak sampai seperti itu, karena waktunya juga terbatas, harus berbagi dengan mapel yang lain. Maka mungkin pelajarannya adalah bagaimana mereka bisa bijak dengan HP-nya, dengan laptopnya, bisa troubleshooting sendiri HP dan laptopnya, PC-nya dan sebagainya, instalasi listrik di rumahnya dan sebagainya yang sederhana-sederhana. Itu nanti soft skill siswanya yang akan kami kembangkan. Yang keempat, menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman. Bismillah, doanya. Meningkatkan kecerdasan Quran siswa berdasarkan kemampuannya. Ya, yang berdasarkan lagi saya tekankan, berdasarkan kemampuannya. Untuk sewu inputnya tadi ada yang kalau anak itu sudah 5 juz lulus SD-nya, di sini mau menambah 3 juz, 5 juz sangat terbuka. Tapi Anda yang kemarin waktu observasi kita petakan masih harus tahsin dulu, apa? Perbaikan atau menuntaskan bacaan Al-Qur'annya yang baik dan benar seperti apa, maka itu dulu yang harus kami garap. Sehingga ya nggak mungkin ditagih hafalan kok nggak nambah-nambah, nah, karena masih harus ada proses perbaikan Al-Qur'an, cara membaca dan melafalkannya dulu berdasarkan kemampuannya. Sehingga nanti ayah bunda sekalian yang bisa kita ukur adalah progresnya masing-masing anak. Nah, ini yang akan terus kita komunikasikan progres-progres itu sampai dengan 3 tahun. Kemudian layanan sekolah berbasis teknologi informasi. Ini juga masih akan terus kita kembangkan dengan pengalaman 2 tahun kemarin. Tidak melulu ceramah belajarnya, tidak melulu di kelas saja, tapi ada teknologi-teknologi yang harus dibiasakan anak-anak. Sehingga saya ya ibu, kalau kemarin di grup itu juga loh, bawa HP ya anak sekolah ya, boleh ya ayah bunda. Menurut kami kalau benar-benar melarang sekarang itu kayaknya kok kami berpikirnya lebih mudah mengajak untuk bagaimana memanfaatkan itu lebih bijak daripada melarang. Kalau melarang malah mereka berpikirnya apa? Di sisi yang lain pengen cari kesempatan, mencuri kesempatan waktu dan sebagainya, malah menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik juga kan. Nah, ini coba kita asumsikan. Bismillah, anak-anak tetap kita bolehkan bawa HP ke sekolah dengan batasan, dengan aturan, dengan kebijakan yang insya Allah kita usahakan sama-sama itu untuk kebaikan Anda. Terutama ya nanti boleh dipegang HP-nya di sekolah hanya untuk pembelajaran ya, hanya untuk pembelajaran. Selain itu disimpan oleh wali kelasnya. Di setiap kelas itu ada kotak HP-nya anak-anak. Meskipun ya dalam prakteknya ada yang dikumpulkan tapi ada yang masih disaku. Nah, ini mohon juga menjadi kerjasama yang berdasarkan ketika bekali anak-anak dengan gadgetnya itu cukup satu saja ya. Nah, kemudian boleh dipakai ketika nanti misalkan mau pulang menunggu penjemputan atau dipakai untuk menghubungi ayah bunda. Nah, selebihnya di rumah ya tentunya kami sangat tidak mudah menjangkau itu dan menjadi tugas utama yang mudah dalam mengawal bijak gadgetnya anak-anak. Yang ketujuh,
pembinaan akhlak, karakter, ibadah melalui pembiasaan harian. Prestasi akademik dan akademis di taraf nasional. Profil SMP Alfa, alhamdulillah kalau secara kedinasan kita sudah teragregasi A. Kalau kita di anggota CSIT, SMP ini sudah terlisensi ya Bunda. Artinya terlisensi itu sudah dinyatakan benar-benar menerapkan kekasan SIT itu. Apa kekasan SIT tadi? Yang menginternalisasi Islam itu pada semua aspek kegiatan, aspek pembelajarannya. Kemudian yang alhamdulillah kita juga termasuk sekolah bergerak. Jumlah siswa hari ini 299, robelnya 12 kelas maksudnya. Guru SMP itu 19, ditambah guru Al-Quran 10, guru BK 1, tandiknya 9. Ini kami di bawah Yayasan Islamiyah, Prof. Muntasar ketuanya, saya, kemudian komite sekolah, Bu Anandia Retno Cahyaningrum, bendahara dan admin, kemudian kami atau saya dibersamai 3 wakil kepala sekolah dan kesiswaan Ustadz Jafri panggilannya, pakar kurikulum panggilannya Ustadz Yasri, PD Sarpras panggilannya Ustadz Ika, dan para koorden yang koorden 7 ada Ustadz Nurul Rifah dipanggil Ustadz Rifah. Ini perkembangan kami terakhir sampai dengan 2002-2003 masih terus bergerak karena ada usulan-usulan, ada mutasi-mutasi yang sedang proses juga. Ketuntasan anak-anak angkatan terakhir kemarin yang baru lulus, alhamdulillah kalau Al-Quran dengan target yang ditentukan itu semuanya sudah sesuai dengan targetnya masing-masing, artinya progresnya masing-masing sudah tercapai bagaimana yang ditargetkan di awal, dan ada yang sudah sampai 19 juz. Ini tadi anak-anak yang memang punya potensi lebih di sana. Terbanyak 10 juz 3 tahun bisa menambah 10 juz di SMP itu sudah ada, dan alhamdulillah banyak juga yang karena targetnya dapat beasiswa dari pendidikan rata-rata. Kemudian secara akademis, pemerintah sekarang mengukur bukan melalui ujian nasional, tapi melalui asesmen nasional. Asesmen nasional ini diukur 180 derajat dari orang tua, dari siswa, dari guru, dari komite, dari dinas dan sebagainya terkait dengan banyak hal. Literasi, numerasi, karakter, dan alhamdulillah biru ini adalah nilai rata-rata sekolah. Yang sebelahnya itu nilai rata-rata kota, nilai rata-rata nasional, provinsi. Alhamdulillah SMPT saat tahun kemarin ANBK masih bisa di atas rata-rata. Tabel prestasi ini lewat saja dulu. Terakhir ayah bunda sekalian, itu semuanya visi, misi, tujuan sampai dan kebijakan sekolah akan sukses bila kami di sekolah dengan ayah bunda kerjasamanya berjalan baik. Apa konkretnya ya bunda? Konkretnya kerjasamanya satu, ketika anak-anak di rumah mohon diingatkan, dimotivasi atau bahkan didampingi. Ya mungkin SMP sudah ada PS, sudah ada tugas rumah. Mungkin kalau SD belum, nah ini sudah mulai ada perubahan-perubahan yang bisa disesuaikan. Kemudian pengawalan ibadah melalui aplikasi. Aplikasi kami sebutnya SMS, bukan SMS yang zaman dulu, bukan ya benar, tapi ada aplikasi sendiri yang kami namai aplikasi itu SMS. Yang ketiga, mengikuti setiap pertemuan orang tua, baik sosialisasi seperti hari ini, parenting ataupun undangan ketika ada panggilan tertentu, baik untuk menginformasikan positif maupun kekurangannya anak atau perkembangan anak di selama 3 tahun ke depan, juga mohon untuk bisa mengikuti. Mendukung semua program sekolah, komite, dan yayasan. Kalau ada program-program yang dirasa kurang pas, kurang apa, mohon disampaikan, nanti akan menjadi perbaikan di kemudian hari. Yang kelima, aktif berkomunikasi dengan wali kelas, komunikasinya. Dan yang terakhir, menunaikan biaya pendidikan secara tepat waktu. Bismillah ya bunda sekalian, kami menambah atau alhamdulillah Allah memberikan rezeki, ada satu rumah yang sudah kita DP belakangnya ini, jadi belakangnya gedung ini ada rumah baru, ada rumah lama yang itu nanti akan menjadi bagian dari sarana prasarana SMP Islam Surabaya. Monggo kalau berpartisipasi, investasi akhirannya
melalui kami juga akan sangat berdampak langsung dengan anak-anak kita ya setelah belajar nanti. Rencana terdekat dipakai musola anak-anak putri, sama atasnya lab yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Demikian ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan di penutup ini. Kalaupun ada yang kurang berkenan, mulai hari ini sampai nanti 3 tahun ke depan, juga mohon maklum dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.